Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Kita sampai pada latihan yang ke-13. At-tadribu al-thalitha asyara. At-tadribu al-thalitha asyara. Latihan 13. Akmil, perintahnya akmil kal mithal. Sempurnakan seperti dalam contoh. Al-mithal, contohnya ad-dhamir. Ad-dhamir. Nah, di sini ada kata ad-dhamir. Silakan dicatat arti ad-dhamir. Ad-dhamir artinya adalah kata ganti, ya, kata ganti. Kalau kita katakan Muhammad pergi ke pasar. Kalau kita ganti kata Muhammad dengan dia, maka kita katakan dia pergi ke pasar. Ya, Muhammad pergi ke pasar. Diganti Muhammadnya dengan dia. Kalau Muhammad adalah saya, maka ketika sedang berbicara saya ganti Muhammad, yaitu saya, dengan kata saya. Kemudian kalau Muhammadnya diajak bicara, maka diganti dengan anta, kamu, dan seterusnya. Itu namanya kata ganti. Di dalam bahasa Arab ada 14 kata ganti. Ya, kalau di bahasa Indonesia lebih sedikit, kalau bahasa Arab lebih banyak. Di sini kita pelajari, jadi ini kata ganti. Kemudian ada yang namanya al-fi'lul mudhari'. Al-fi'lul mudhari'. Al-fi'l artinya adalah kata kerja. Al-fi'l, kata kerja. Kemudian ada kata kerja itu menunjukkan pekerjaan. Jadi minum itu ada sesuatu yang dilakukan. Ya, kata kerja ini biasanya mengandung dua hal. Mengandung waktu dan juga perbuatan. Nah, itu kata kerja. Kalau kata benda tidak mengandung waktu. Kata benda misalkan gula atau meja, itu tidak menunjukkan waktu tertentu, hanya menunjukkan benda. Kalau kata kerja menunjukkan waktu dan juga menunjukkan pekerjaan. Ya, jadi kalau misalkan menulis itu kapan? Apakah tadi menulisnya atau sedang menulis atau akan menulis? Ya, di dalam bahasa Arab kata kerja yang sedang dilakukan atau akan datang disebut dengan al-mudhari'. Jadi kata kerja yang sedang dilakukan sekarang atau akan datang disebut dengan al-fi'lu al-mudhari'. Jadi ini pembahasan kita tentang al-fi'l al-mudhari'. Dan ini akan dibahas lebih mendalam di pelajaran yang namanya tasrif, insyaallah ta'ala. Sekarang kalau dia kalau kita pakai dia bahasa Arabnya adalah huwa. Dia dalam bahasa Arab adalah huwa. Artinya dia laki-laki, satu orang laki-laki. Kalau kita katakan dia sedang menulis atau akan menulis, kita pakai yaktubu. Kita katakan yaktubu. Kalau duduk atau akan duduk, yajlisu. Perhatikan depannya ini. Huruf depannya ya. Yajlisu, yaktubu. Kemudian yata'allamu, sedang belajar atau akan belajar. Yadhhabu, sedang pergi. Yusa'idu, sedang membantu. Ini kalau dianya satu orang laki-laki. Kalau sekarang diganti, dia diganti menjadi saya. Ya, jadi kalau mengatakan saya sedang menulis, maka kita katakan aktubu. Lihat, diganti kata pertama yang tadinya ya menjadi a. Selebihnya tidak diganti, jadi aktubu. Kemudian yajlisu jadi ajlisu. Ata'allamu. Adhabu, usa'idu. Lihat, kita hanya mengganti hurufnya saja. Huruf ya-nya dirubah menjadi huruf alif. Nah, adapun harokatnya sama. Kalau misalkan nahnu itu kami, maka kita pakai huruf na. Naktubu, najlisu, nata'allamu, nadhhabu, nusa'idu. Kemudian setelah itu anta. Ya, anta artinya kamu. Anta taktubu, kamu menulis. Kalau anta, maka kita ganti huruf depannya dengan huruf ta, taktubu. Tajlisu, tata'allamu. Kemudian tadhhabu, tusa'idu. Nah, seperti itu. Anti, nah kalau anti dirubah yang dirubah di depan dan juga di belakangnya.
Kita lihat ya, patokan kita ini yang ya. Ya-nya diganti menjadi ta, kemudian ditambahkan huruf ya dan nun. Jadi anta taktubu huwa yaktubu menjadi anti taktubina. Taktubina. Yajlisu menjadi tajlisina. Yata'allamu menjadi tata'allamina. Yadhhabu menjadi tadhhabina. Yusa'idu menjadi tusa'idina. Ini harus latihan yang banyak. Kemudian antuma lil mudzakkar. Antuma 2 orang untuk laki-laki. Maka kita katakan taktubani. Lihat depannya diganti ta. Kemudian belakangnya ditambahin alif dan nun. Taktubani. Tajlisani. Tata'allamani. Tadhhabani. Tusa'idani. Kemudian setelah itu antuma lil muannats. Antuma tapi untuk perempuan. Ya, jadi ada antuma untuk laki-laki dan antuma untuk perempuan. Tapi tetap saja sama. Ya, yaktubu menjadi taktubani, sama laki-laki dengan perempuan. Tajlisani, tata'allamani, tadhhabani, tusa'idani. Ya. Kalau kamu untuk laki-laki berbeda dengan kamu untuk perempuan. Anta menjadi anta taktubu, kalau anti taktubina. Kalau di antuma yaitu 2 orang. Kamu 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan sama saja. Taktubani juga. Kemudian antum berarti taktubuna. Antum taktubuna. Pakai waw. Pakai ta, depannya ya-nya diganti ta, kemudian ba-nya ditambahkan waw dan nun. Taktubuna. Antum artinya kalian, 3 orang atau lebih laki-laki. Ya, dicatat ini, 3 orang lebih laki-laki. 3 atau lebih laki-laki. Yajlisu menjadi tajlisuna. Tata'allamuna. Ya, ta'allamu menjadi tata'allamuna. Yadhhabu menjadi tadhhabuna. Yusa'idu menjadi tusa'iduna. Mumtaz. Kemudian antunna taktubna. Lihat, antunna 3 orang perempuan atau lebih. 3 orang perempuan atau lebih. Kalian 3 orang perempuan atau lebih. Kalau laki-laki 3 orang atau lebih, antum. Kalau perempuan, antunna. Yaktubu, ya-nya diganti ta. Taktubna ditambahkan nun. Jadi kalau yajlisu menjadi tajlisna, tata'allamna, tadhhabna, tusa'idna. Kemudian setelah itu antunna sudah, kemudian huwa. Huwa ini contoh di atas, yaktubu, kemudian yajlisu, kemudian yang ketiga yata'allamu, sama saja ya, karena dia juga. Kemudian yadhhabu, kemudian yusa'idu. Kalau huma artinya dia 2 orang, dia 2 orang laki-laki lil mudzakkar, maka kita katakan yaktubani. Lihat, yaktubu ya-nya diganti, tidak diganti tapi ditambahkan alif dan nun. Tambahkan alif dan nun di belakang. Yaktubani menjadi jadi kalau yaktubu menjadi yaktubani. Yajlisu menjadi yajlisani. Kemudian setelah itu yajlisu, kemudian setelah yajlisu yata'allamu. Kemudian setelah itu yata'allamu berubah menjadi yata'allamani. Kemudian yadhhabu berubah menjadi yadhhabani. Yusa'idu berubah menjadi yusa'idani. Ini untuk laki-laki. Kalau 2 orang perempuan, dia 2 orang perempuan, maka kita katakan taktubani. Lihat, ini yaktubu, ya-nya diganti ta. Lihat, berbeda. Kalau dia 2 orang berbeda. Anta dan antuma tadi sama, laki perempuan sama, taktubani. Tapi kalau dia 2 orang laki-laki dan dia 2 orang perempuan berbeda. Ini pakai ya, yang ini pakai ta. Ya, kalau dia 2 orang perempuan, maka kita katakan taktubani. Kalau yajlisu berarti menjadi
tajlisani pakai ta. Kalau misalkan yata'allamu menjadi tata'allamani. Kemudian yadhhabu menjadi tadhhabani. Kemudian yusa'idu menjadi tusa'idani. Taib. Kemudian setelah itu hum. Hum itu yaktubuna. Ya, yaktubu ya tambahkan waw dan nun. Yaktubuna. Yajlisu yajlisuna. Ini apa artinya hum? 3 orang laki-laki atau lebih. Dia 3 orang laki-laki atau lebih. Artinya dalam bahasa Indonesia disebut dengan mereka. Mereka 3 orang atau lebih. Maka yaktubuna. Pakai waw dan nun di belakangnya. Kemudian yajlisuna. Yata'allamu menjadi yata'allamuna. Kemudian yadhhabu menjadi yadhhabuna. Yusa'idu menjadi yusa'iduna. Nah, ini mudah-mudahan bisa dimengerti. Kemudian hunna, 3 orang perempuan atau lebih. Mereka 3 orang perempuan atau lebih. Ini berbeda dengan kalian 3 orang perempuan. Ada kalian yaitu sedang diajak bicara ya. Kalau hunna sedang dibicarakan. Dia atau mereka pergi ke pasar. Kalau ini kalian bertiga perempuan sedang misalkan sedang apa? Kita sedang bicara dengan mereka. Antunna pakai taktubna. Kalau hunna pakainya ya, yaktubna. Yaktubna. Jadi hunna yaktubna. Kemudian yajlisu menjadi yajlisna. Kemudian yata'allamu menjadi yata'allamna. Kemudian yadhhabu menjadi yadhhabna. Yusa'idu menjadi yusa'idna. Nah, mudah-mudahan bisa difahami. Ini dihafalkan, harus dihafalkan, tapi untuk sementara kalau belum hafal maka banyakkan praktek baik dengan suara atau dengan tulisan, dengan lisan dan tulisan. Kalau belum paham juga atau kesulitan, maka tidak ada masalah, nanti kita belajar tasrif. Di tasrif itu kita akan belajar merubah dhamir atau merubah kata ganti ini dengan efektif insyaallah. Jadi kita pelajarannya hanya fokus cuma mempelajari bagaimana merubah-rubah fi'il atau kata kerja kalau kata gantinya berbeda. Itu pelajaran kita nanti di tasrif. Kemudian at-tadribur rabi'a asyara. Latihan yang ke-14. Akmil kal mithal, sempurnakan seperti contoh. Al-mithalun contoh, kam adadu sanawatid dirasah, berapa bilangan ya, adat bilangan tahun pelajaran. Nah, ini pertanyaan. Ini mudah sekali kita bertanya kemudian kita jawab. Oh, bukan kita jawab tapi kita tulis pertanyaannya sama. Kam adadu nawafidhi berubah menjadi zi. Ya, kam adadu sanawatu berubah menjadi sanawati. Nah, kenapa ini dipelajari di nahwu? Insyaallah kalau kita sudah masuk pelajaran nahwu akan kita pelajari. Kenapanya? Kam adadu nawafidhil ghurfah? Berapa bilangan nawafidh artinya jendela-jendela. Nawafidh jamak dari nafidhatun. Ya, nafidah satu jendela. Kalau banyaknya nawafidh, ini dicatat dan dihafalkan. Kam adadu sa'atid dirasati? Berapa banyak atau berapa jumlah jam belajar? Saat, jam. Sanawat ini satunya sana. Sana artinya tahun. 1 tahun sanatun. Kalau banyak sanawat. Ya. Kam adadu tullabis shaf? Berapa bilangan murid kelas ya, dalam kelas. Sebelum saya lanjutkan, saya lupa untuk mengatakan bahwa ini adalah wajib atau PR atau wajib. Jangan lupa untuk mengerjakan pelajaran ini. Ini penting untuk ditulis dan dikerjakan agar lancar. Kemudian setelah itu yang keempat, kam adadu hujuratil bait? Berapa bilangan atau berapa jumlah ya? Adat bisa artinya bilangan atau jumlah. Hujurat jamak dari hujrah. Kita sudah belajar hujratun artinya kamar atau ruang. Hujrah kamar atau ruang. Hujurat artinya ruang-ruang
atau kamar-kamar. Kita tahu di dalam Al-Quran ada suatu surat yang disebut dengan surat Al-Hujurat. Kemudian ada yang berikutnya, kam adadu fusulis sanati. Berapa jumlah fusul? Artinya fusul di sini adalah musim. Fusul artinya musim. Berapa banyak musim dalam setahun? Ya. Kemudian berikutnya at-tadribu al-khamisa asyara. Latihan yang ke-15. A'id kitabatal jumlati mustakhdiman ma bainal aqwas. Ulangi penulisan kalimat dengan menggunakan tanda kurung. Yang ada dalam tanda kurung. Al-aqwas artinya tanda kurung. Ma baina, apa yang di antara tanda kurung. Mustakhdiman menggunakan. Ya, jadi kalau kita ulang, a'id artinya ulangi, kitabata penulisan, al-jumlah artinya kalimat, mustakhdiman dengan menggunakan ma baina, yang di antara, kata di antara apa? Al-aqwas artinya tanda kurung. Kita lihat. Manil ladzi yadrusu fil ma'had. Man alladzi. Ini kalau dicambung bacanya manil ladzi. Karena kalau kita bacanya di sukun, man alladzi nggak bisa bacanya. Maka kita sukun. Kaidahnya sukun ketemu sukun menjadi kasroh. Ini dicatat, sukun ketemu sukun maka menjadi kasroh. Ini ada sukunnya di alladzi. Oleh karena itu kita baca manil ladzi yadrusu fil ma'had. Siapa yang belajar di ma'had? Jawabannya huwa yadrusu fil ma'had. Dia belajar di ma'had. Kemudian diganti hiya. Ini huwa yadrusu fil ma'had, jawaban yang pertama di atas. Diganti hiya, dia. Kalau huwa artinya dia satu orang laki-laki. Kalau dia perempuan satu orang, hiya. Jadi kalau hiya kita mengatakannya gimana? Manil ladzi yadrusu fil ma'had atau manil lati tadrusu, maka tadrusu fil ma'had, maka kita katakan hiya tadrusu. Kalau hiya pakai ta, tadrusu fil ma'had. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau anta pakainya ta, anta tadrusu fil ma'had. Kalau anti berarti anti tadrusina fil ma'had. Kemudian kalau hiya na'am adrusu fil ma'had. Kalau hiya menjadi tadrusu fil ma'had. Kalau hiya menjadi na'am hiya tadrusu fil ma'had. Kalau anta, na'am anta tadrusu fil ma'had. Kalau anti, na'am anti tadrusina fil ma'had. Kalau huwa, na'am huwa yadrusu fil ma'had. Lihat perubahan daripada fi'il mudhari' atau kata kerja yang sekarang. Berubah terus. Tadi huwa berubah, anti berubah. Ya. Lihat pelajaran yang sebelumnya yang barusan saya jelaskan agar kalau yang belum hafal menghafalkan. At-talibu yaktubu pakai ya. Kalau anta pakai ta. At-talibu yaktubu darsa. Kalau anta taktubud darsa. Kamu menulis pelajaran. Anti taktubina darsa. Anti taktubina darsa. Kalau huwa yaktubud darsa. Hiya taktubud darsa. Huma taktubanid darsa. Untuk perempuan. Kalau laki-laki huma artinya dua orang laki-laki. Atau dua orang perempuan. Kalau buat laki-laki huma yaktubanid darsa. Itu untuk laki-laki pakai ya. Kalau untuk perempuan pakai ta, taktubanid darsa. Hum, mereka 3 orang laki-laki atau lebih. Hum yaktubunad darsa. Hunna yaktubnad darsa. Ini PR wajib nih dikerjakan. Yang sudah difoto kemudian dikirim ke WA. Insyaallah akan dikoreksi. Kalau yang belum paham atau kesulitan maka jangan khawatir, ikuti pelajaran nanti, pelajaran
pelajaran tasrif supaya bisa mentasrif atau merubah-rubah kata-kata yang tadi dipelajari. Hiwar, at-tadribus sadisa asyar, latihan ke-16. Hiwarun artinya percakapan. Hiwar, conversation atau percakapan. At-talibul awal, murid yang pertama. Kam faslan fil am, berapa musim dalam satu tahun? Kam faslan fil am, jawabannya talib fil ami arba'atu fusulin, dalam satu tahun ada 4 musim. Fusul, fasal artinya satu musim ya, ini satu. Kalau ini jamaknya fusul. Faslun satu musim. Faslun. Kalau fusul 4 musim. Kalau fusul artinya musim-musim. Ya, jadi dalam satu tahun ada 4 musim. Yaitu hiya artinya di sini yaitu asy-syita'u musim dingin, wal kharifu musim gugur, was-saifu musim panas, war-rabi'u musim semi. War-rabi'u musim semi. At-talib wa mata tabda'u ad-dirasatu bil ma'had, dan kapan pelajaran di ma'had dimulai, dan kapan mulai ya, dan kapan wa mata, dan kapan tabda'u mulai pelajaran di ma'had. Tabda'u ad-dirasatu bil ma'hadi fi faslil kharif, mulai pelajaran di ma'had di musim gugur. Kemudian wa kaifa, dan bagaimana iltahaqta bil ma'had, kamu bergabung dengan ma'had atau dengan kampus. Talib, qaddamtu talaba, aku mengajukan talaban, permohonan, ila amidil ma'had, kepada dekan universitas. Kemudian wamal bayanat allati katabtaha fi talab, dan apa informasi, bayanat artinya informasi atau keterangan-keterangan yang kamu tulis di permohonanmu. Apa yang kamu tulis, artinya dalam yang kamu ajukan itu apa tulisanmu. Kemudian ia menjawab, katabtul isma, aku menulis nama, wal jinsiyah, dan kewarganegaraan, wal umra, dan juga umur, wad diyanah, dan agama, wal muahhilad dirasi, thummal unwan, wal muahhilad dirasi, dan juga pendidikan terakhir, kemudian alamat. At-talib, wa hal katabta anta at-talab, dan apakah engkau yang telah menulis permohonan, kamu yang nulis surat permohonannya? Ya, seperti itu bahasa terjemahan bebasnya. Kemudian dijawab, la, tidak. Li'anni, karena aku la uhsinul kitabata bil lughatil arabiyyah, karena aku tidak mampu menulis dengan bahasa Arab. Aku tidak bisa menulis bahasa Arab. Wa manil ladzi kataba laka talab, dan siapa yang menuliskan untukmu permohonan, surat permohonan. Katabahu sadiqi Umar, yang menulisnya adalah sadiqi, temanku Umar. Wa aina wajadta Umara, dan di mana kamu menemukan Umar atau menjumpai Umar. Wajadtuhu, aku menjumpainya atau mendapatkannya, fi markazil maliki Faisalin lid-dirasatil islamiyah, aku menemuinya di markaz Malik Faisal atau Raja King Faisal Center untuk dirasat al-islamiyah atau untuk ilmu-ilmu keislaman. Wa aina ta'allama Umarul lughatal arabiyyah, dan di mana Umar belajar bahasa Arab. Aina artinya di mana, ta'allama belajar, Umar al-lughatal arabiyyah bahasa Arab. Ta'allamaha, beliau mempelajarinya, fi ma'hadil lughatil arabiyyah, di kampus bahasa Arab,
bijami'at Ummil Qura, bijami'ati Ummil Qura, di Universitas Ummul Qura. Wa aina jami'atu Ummil Qura, dan di mana Universitas Ummul Qura? Jami'atu Ummil Qura fi Madinati Makkatal Mukarramah. Universitas Ummul Qura di kota Madinati, kota Makkah Al-Mukarramah, Makkah Al-Mukarramah. Jadi Universitas Ummul Qura itu adanya di Makkah Al-Mukarramah. Taib. Wa hal ta'allamta syai'an min al-lughatil arabiyyatil an? Dan apakah engkau telah belajar, wahal, dan apakah ta'allamta, engkau telah belajar syai'an, sesuatu, minal lughatil arabiyyah, dari bahasa Arab sekarang, al-an? Naam, ya, wa ana al-an atakallamu ma'aka bil lughatil arabiyyah. Ya, dan saya sekarang berbicara denganmu dengan bahasa Arab. Syukran, terima kasih. Afwan, sama-sama. Baik, ini adalah percakapan antara dua orang siswa. Kemudian setelah itu latihan yang ke-17. At-tadribu as-sabi'a ashar. At-tadribu as-sabi'a ashar, latihan yang ke-17. Akmil. Akmil artinya sempurnakan. Akmil, sempurnakan. Arsala Umaru, Umar mengirimkan talaban, permohonan, ila titik-titik ma'hadil lughatil arabiyyah bijami'ati titik-titik al-qura. Titik-titik dalam bahasa Arabnya nuqat. Titik-titik dalam bahasa Arab adalah nuqat. Pakai to, nuqatun. Ya, nuqat pakai nun, qaf, panjang qafnya, kemudian ta. Kataba Umar, kemudian at-talab al-bayanatil atiyah, fit talabil bayanatil atiyah, dan seterusnya. Ini dikerjakan, PR. Kemudian ini dikerjakan karena semua sudah dipelajari, maka dikerjakan sendiri. Lihat dari pelajaran yang kemarin. Kemudian setelah itu at-tadribu ats-tsamina asyar, latihan yang ke-18 kita lewatkan karena ini adalah fahmul masmu' atau listening, atau pendengaran, latihan mendengar. Apakah kita faham dengan baik yang kita dengar atau tidak? Tapi ini kita lewatkan, ya, karena ini sekarang kita dari tadi mendengarkan, ya, karena ini rekaman, ini sudah cukup. Tidak perlu latihan ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 379. At-tadribut tasi'a asyara, latihan yang ke-19. Ta'birun tahririyun. Nah, ini adalah artinya ungkapan dengan tulisan, ungkapan tulisan. Artinya kita belajar untuk nulis, untuk mengarang. Ya, belajar untuk ngarang dengan tulisan. Uktub talaban, tulislah talab. Talab artinya permohonan. Kai taltahiqa, supaya kamu dapat bergabung bima'had, di kampus al-lughatil arabiyyah, bahasa Arab, lidirasa, untuk pendidikan, ya, atau institut bahasa Arab, seperti itu bisa diartikan seperti itu. Jadi kita disuruh menulis sekarang permohonan untuk bergabung di institut lembaga bahasa Arab. Silahkan ditulis, dikarang sendiri di sini dari pelajaran yang telah lalu, silahkan ditulis. Kemudian setelah itu nanti dikirimkan ke saya PR dan akan dikoreksi benar atau salahnya, insyaallah taala. Demikian ini pelatihan yang terakhir dalam pelajaran ini, pelajaran 25. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.